Bab 709, mereka semua rekan yang licik. Memikirkan itu, Colin mengambil keputusan. Dia akan memeriksa semua pengawasan dan kamera nanti. Semua rekaman yang berhubungan dengan Batman harus disimpan dengan aman. Ini adalah sumber daya berharga yang tak ternilai harganya. Dengan begitu banyak chip di tangan dan kekuatan yang luar biasa, kemahiran Colin sebagai pembawa acara talk show papan atas ditampilkan sepenuhnya. Setiap pertanyaan disempurnakan dan menarik, dan dia memberi Batman waktu sebanyak mungkin. Colin telah menyelesaikannya. Dalam wawancara 5 menit, bahkan setelah membuang waktu untuk Colin dan Sirah, Batman masih bisa berbicara selama 3 menit 10 hingga 40 detik. Itu sudah cukup. Dia akan menjadi pembawa acara pertama di dunia yang mewawancarai Batman. Dia akan menjadi pembawa acara pertama di dunia yang mewawancarai seorang pahlawan super. Setelah menjawab pertanyaan Colin, Luke tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya. 5 menit 30 detik. 30 detik ekstra adalah hadiah. Petik 2. Dengan itu, dia turun dari panggung. Colin tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi, Batman bahkan lebih menuntut daripada dia. Dia berpikir bahwa dia telah berada di atas angin sekarang. Tunggu, seseorang berkata. Semua orang menatapnya. Mengabaikan tatapan mereka, Sirah ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya, aku menulis lagu baru tentangmu. Bisakah saya melepaskannya? Petik 2. Luke berbalik dan membungkuk. Itu akan menjadi kehormatan saya. Saat dia berbicara, dia meraih anak panah tali di pegangan pintu, dan dengan goyangan lembut, tali itu kembali ke tangannya. Bang! Dengan dentuman keras, 2 satpam yang menggedor pintu di luar berguling ke dalam beberapa meter sebelum mereka bangun dengan pusing. Saat pintu terbuka, selusin penjaga keamanan menyerbu masuk. Luke memandang Profesor Lawrence dan berkata, saya tidak akan mengirim Anda kembali. Departemen terkait akan segera membawamu pergi. Lawrence, terima kasih banyak. Selusin penjaga keamanan saling memandang dalam diam, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Ini adalah Batman, superhero mutlak di mata orang-orang Los Angeles. Malaikat bersayap hitam yang menyelamatkan ratusan orang dalam satu malam. Saat Luke melangkah keluar dari studio, mata banyak orang yang menonton adegan itu melebar, dan mereka berseru kaget. Ya dewa, aku pasti sedang bermimpi. Batman, itu Batman. Bu, saya melihat Batman, seorang gadis 5 tahun bergumam sambil menatapnya kosong. Sebuah lollipop tertutup air liur jatuh dari mulut kecilnya. Luke kebetulan berjalan melewatinya, dan dia menangkap lollipop yang jatuh sebelum memasukkannya kembali ke mulutnya. Dia tersenyum dan menepuk kepalanya dengan telapak tangannya yang besar. Ya, kamu melihatku. Kemudian, dia menghilang di lorong. Mata Colin berbinar. Kamera 1, apakah kamu mengerti? Apakah kamu? Salah satu juru kamera gemetar. Kami mendapatkannya. Colin berkata, kamera 2, kamera 3, ikuti dia. Batman tidak menghentikan kita, jadi dia mengizinkan kita untuk menembak. Dengan pendengarannya yang tajam, Luke dengan mudah menangkap percakapan melalui lubang suara. Bibirnya berkedut. Orang ini benar-benar tidak membual tentang menjadi pembawa acara talk show terbaik di Amerika. Dia pantas menjadi tuan rumah top. Memang, Luke tidak khawatir tentang mereka syuting. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Batman di TV. Paparazzi itu tidak membantunya, tetapi mengejarnya dan bahkan memaksanya masuk ke selokan. Mengabaikan juru kamera dan kerumunan yang mengikutinya, dia berjalan ke atap dan mempercepat sebelum melompat dari atap. Di langit malam, dia meluncur setengah lingkaran di udara sebelum dia melesat ke barat. Colin bertanya, apakah kamu mengerti? 2 dan 3, apakah Anda melihat dia terbang? Iya, aku tidak melewatkan apapun. Aku juga mendapatkannya, tidak masalah. Saya juga mendapatkannya di kamera 1. Bos, kita akan menjadi kaya. Juru kamera profesional tersentak. Dia telah mengejar mereka sampai ke sini dengan kameranya, dan kameranya adalah yang terbaik. Dia yakin bahwa rekamannya adalah yang terbaik. Dunia ini selalu memberi mereka yang siap dan mau bekerja keras kesempatan. Iya, Colin berkata dengan suara rendah sambil mengepalkan tinjunya. Colin, apa yang kamu lakukan? Seorang lelaki tua meraung di pintu. Colin berbalik sambil tersenyum. Bos, kamu tidak tahu apa yang baru saja aku ambil. Wajah lelaki tua berambut putih itu memerah saat dia meraung. Itu benar, aku tidak tahu obat apa yang baru saja kamu minum. Apakah Anda tahu berapa banyak panggilan yang saya terima? Cia, FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri. Colin dengan cepat berjalan mendekat dan memeluk lelaki tua itu sebelum menanamkan ciuman di wajahnya. Bos, yang mereka inginkan adalah rekaman di tangan kita. Rekaman Batman, bukan saya. Orang tua, yang menyeka wajahnya dengan jijik, tertegun. Rekaman Batman, baru. Colin, ini baru. Kurang dari setengah jam, dan ini adalah cuplikan wawancara.
Saya melakukan wawancara dengan Batman, mengerti. Petik 2. Ekspresi pria tua itu berubah. Mari kita bicara di kantorku. Kalian semua bisa kembali bekerja. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi barusan, sebelum acaranya tayang. Semua orang setuju, tetapi mereka tahu bahwa bos mereka bermaksud agar mereka dapat mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Mereka saling memandang dan dengan cepat berpencar. Segala sesuatu yang baru saja terjadi terlalu aneh. Pada saat itu, mereka meledak untuk berbicara, dan pilihan terbaik adalah orang-orang dengan pengalaman yang sama. Luke, yang sedang meluncur di langit malam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Samar-samar dia bisa mendengar suara helikopter, dan tahu bahwa seseorang sedang mengawasinya. Dia tersenyum. Mereka semua orang yang licik. Apakah Anda ingin tahu identitas asli saya? Ayo lakukan. Setelah terbang lebih dari 10 km ke barat, Luke terjun ke air laut dalam. Bat Armor memiliki sistem suplai oksigen independen, dan Luke tidak perlu mencari udara. Kekuatan dan ketangkasan manusia supernya memungkinkan dia untuk bergerak dengan mudah di dalam air, dan dia segera menyelinap ke laut dalam. Flag mendengarkan laporan anak buahnya dari salah satu dari dua helikopter di langit. Kapten, dia memasuki zona laut dalam. Peralatan kami tidak bisa lagi mendeteksi dia. Kami telah kehilangan dia. Flag berpikir sejenak, lalu memerintahkan, lanjutkan mencarinya dalam jarak 5 km. Perhatikan garis pantai. Jika Anda tidak menemukan apapun dalam 1 jam, kami akan menyebutnya sehari. Petik 2. Saat dua helikopter berputar di atas, Luke sudah mendarat di pantai Malibu 20 km jauhnya. Setelan Batman-nya sudah lama menghilang untuk digantikan oleh pakaian selam biasa. Setelah mengganti pakaian selamnya, dia berlari di sepanjang pantai dan memasuki hutan terdekat. Dia kemudian keluar dengan sepeda motor dan berjalan santai kembali ke Los Angeles. Bab 710, Dewa Memberkati Los Angeles. Karena dia akan menggunakan identitas Batman-nya beberapa kali lagi dalam beberapa hari mendatang, Luke sudah menyiapkan segala macam rute pelarian. Lautan adalah yang paling sederhana dan paling praktis. Dia bukan seseorang yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertahan hidup. Dia sudah menyiapkan rute kontra pengawasan di laut. Dia masih bisa menggunakan trik ini untuk melarikan diri sekali atau 2 kali lagi sebelum metode ini ditemukan. Saat itu, Batman mungkin akan masuk ke hibernasi, dan hanya akan keluar jika diperlukan. Sementara dia bisa memiliki lebih sedikit dari hal-hal lain, dia tidak bisa memiliki lebih sedikit alias. Secara umum, identitas superhero mewakili keyakinan dan kekuatannya. Namun, dia memiliki banyak kemampuan, dan itu hanya akan terus terakumulasi. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya, untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Baik dari segi sentimen atau kelayakan, biaya dan kesulitan mengganti alias sangat murah. Mengubah alias sesekali bukanlah ide yang buruk untuk menjaga semuanya tetap segar, Luke bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak lupa untuk mengawasi kamera pengintai yang telah dia siapkan sebelumnya, dan dia mengamati aktivitas di perjalanan pulangnya. Dia kembali ke rumah dengan selamat dan sehat dan membantu Selina dengan akhir pelatihannya. Selina melepas sarung tangannya dan membatalkan mode senyap di tablet. Melihat berita itu, dia berkata dengan santai, Lawrence menyebarkan berita tentang gempa yang akan datang. Lukas menghela napas. Agak tidak baik untuk mengatakan ini, tapi saya sangat berharap prediksinya salah. Selina berjalan ke arahnya dan mengusap kepalanya. Baiklah, kita bukan dewa. Kita tidak bisa melindungi semua orang. Aku tahu kamu melakukan yang terbaik. Cukup. Lukas tertawa. Terima kasih, anak baik. Selina menggosok kepalanya lagi dan berjalan keluar dari ruang pelatihan. Oke, aku pulang lebih awal. Kita perlu menghemat kekuatan kita dalam 2 hari ini. Tidak apa-apa hanya membuat sandwich besok pagi. Petik 2. Luke bersenandung dan berkata, oke. Selina menyuruhnya untuk tidak membuang waktu dan energinya untuk membuat makanan penutup yang lezat. Memang benar Luke tidak perlu memasak untuk menenangkan suasana hatinya dalam 2 hari ke depan. Karena Selina yang membicarakan ini, dia bisa menghemat lebih banyak waktu dan membuat lebih banyak persiapan. Jadi, dia selalu berencana untuk mengendur. Karena Selina telah mengatakannya, dia tidak bisa menyia-nyiakan niat baiknya. Di pagi hari, Gold Nugget melihat 2 sarapan yang identik dan menatap Luke dengan curiga saat dia merengek. Selina mengambil sandwich dan berkata, oke, ini sandwich steak dan tuna kualitas terbaik. Jika kamu tidak menyukainya, jangan memakannya. Aku akan membelikanmu Pixwheel di kantor polisi nanti. Bagaimana kedengarannya? Nugget emas langsung menelan sandwich dalam satu tegukan untuk menunjukkan tekadnya untuk tidak memakan babi Swill. Soal makanan, kalau Selina tidak punya keluhan, Nugget emas tidak berani mengomel tentang masakan Luke. Dunia ini penuh dengan makanan cepat saji dan daging babi yang rasanya jauh lebih buruk daripada yang dibuat Luke.
Ia juga tidak ingin dihukum dengan menjadi satu-satunya yang memakan kuah babi saat mereka berdua berpesta. Luke bertanya dengan santai, bagaimana kabar Claire? Nugget emas menggonggong pelan. Lukas mengangguk. Terus amati dan jangan diam-diam menggigit. Gold Nugget merengek sedih. Luke berkata, kamu sendiri yang mengatakan bahwa energi lebih sulit ditolak daripada makanan enak. Aku hanya mengingatkanmu. Nugget emas menundukkan kepalanya lagi dan menangis dalam hati. Saya hanya menggambarkan rasa energi saat itu. Mengapa itu menjadi dasar Anda untuk memberi saya peringatan sekarang? Setelah Claire bangun dan sarapan, Luke memasukkan kotak makanan ke dalam mobilnya. Makanan di Akademi Kepolisian tidak cukup bergizi. Jika Anda tidak hati-hati, Anda tidak akan tumbuh. Monyet kecil itu curiga. Apa kamu yakin? Luke berkata, bagaimanapun, makanlah beberapa saat kamu lapar. Kantin tidak akan selalu buka untukmu. Monyet kecil itu berpikir sejenak dan setuju. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Luke, Celine, dan anjing itu masuk ke mobil dan pergi bekerja. Claire masih akan curiga, kan? Selina hanya bisa bertanya. Luke berkata, siapa yang meminta Gold Nugget menjadi pelahap? Nugget emas tidak senang dan menyalak. Luke berkata, bukan hal buruk yang bisa kamu makan. Bukan apa-apa untuk meminta maaf. Gold Nugget memalingkan wajahnya dan menolak berbicara masuk akal dengan Luke lagi. Itu tidak pernah bisa menang. Lukas benar. Ketika Gold Nugget membentuk hubungan simbiosis dengan inang, dibutuhkan inang untuk menyediakan energi. Berkat sifat bawaan, ia tidak harus memakan tubuh inangnya. Bukan hal yang buruk bagi tuan rumah untuk memiliki makan yang besar. Tapi Claire mungkin akan menjadi paranoid lagi hari ini. Monyet kecil itu tidak bodoh. Gold Nugget, bagaimanapun, tidak terganggu. Huff, jangan meremehkanku, iblis. Saya belajar banyak dari Anda. Mereka tiba di kantor polisi pada pukul 8.20 pagi, dan kantor itu sesibuk yang mereka duga. Semua petugas memiliki ekspresi tergesa-gesa, dan hanya sedikit dari mereka yang bermain-main. Suasana tenang telah menyelimuti Departemen Kepolisian. Profesor Lawrence Hayes, yang meramalkan gempa pertama, tadi malam meramalkan bahwa gempa bumi lain akan segera terjadi. Dustin sudah berdiri di depan papan tulis ketika mereka memasuki divisi kejahatan besar. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, mereka yang tidak tahu detail persisnya, tanyakan pada pasanganmu nanti. Cuti telah dibatalkan, dan semua orang sekarang dalam keadaan siaga. Semua orang mengangguk dalam diam. Senjata, amunisi, rompi anti peluru, dilengkapi sepenuhnya. Saya tidak ingin mendengar ada orang yang mati dalam menjalankan tugas. Kata Dustin dengan sungguh-sungguh. Tetap berhubungan dengan tim yang sedang bertugas, dan siap untuk saling mendukung setiap saat. Jangan takut terlihat memalukan. Ini bukan waktunya untuk berbicara tentang martabat. Semuanya mengangguk lagi. Setelah jeda singkat, Dustin berkata, semoga dewa memberkati Los Angeles. Dia tidak menyusun rencana aksi yang konkret karena sudah ada rencana setelah gempa terakhir. Kali ini, itu hanya operasi rutin. Luke dan Selina ditugaskan ke petugas pemadam kebakaran seperti sebelumnya. Setelah mereka pergi, Claire menelepon dan memberitahu mereka bahwa semua siswa Akademi Kepolisian harus memasuki kota untuk membantu menjaga hukum dan ketertiban. Itu karena lalu lintas di Los Angeles sudah mulai bermasalah. Sejak tadi malam, orang-orang mulai menuju tempat-tempat tanpa gedung pencakar langit, beberapa bahkan memilih untuk pergi ke kota-kota kecil di medan datar di pinggiran. Migrasi semalam yang besar ini menyebabkan kemacetan lalu lintas yang sangat besar, terutama di jalan-jalan di luar kota. Driver terbakar dengan kecemasan. Kecelakaan mobil kecil dan goresan terjadi sepanjang waktu, dan mudah bagi pemilik mobil yang cemas untuk mulai bertengkar atau bahkan berkelahi. Kemacetan terjadi sepanjang 1 atau 2 kilometer di setiap jalan. Ada helikopter TV di udara yang menyiarkan situasi lalu lintas secara real-time, tetapi itu tidak ada gunanya karena semua jalan keluar kota macet dan sangat sulit bagi orang untuk meninggalkan Los Angeles melalui salah satu dari mereka. Setelah Akademi Kepolisian menarik para peserta pelatihan ke kota, situasinya sedikit membaik. Saat itu, Kapolri hanya bisa bergembira karena tiba-tiba kepolisian mendapat tenaga kerja gratis berkat program pelatihan perwira yang diajukan Senator Thompson. Bab 711, penyelamatan tembakan dan 3 poin penting untuk diingat. Ada lebih dari 10.000 orang di LAPD, tetapi sejumlah besar adalah panitera yang tidak melakukan kerja lapangan, jadi hanya ada 7 atau 8.000 petugas garis depan. Sekolah polisi mengikat lebih dari 1.000 siswa yang telah menjalani pelatihan dasar dan beberapa hari sebagai magang, sangat meringankan beban kepolisian. Para siswa tidak mampu menangani konfrontasi fisik, tetapi mereka dapat membantu petugas polisi resmi mengarahkan lalu lintas dan menjaga ketertiban. Sayangnya, Los Angeles memiliki tradisi yang mulia. Setelah sejumlah besar penduduk meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di tempat lain, kekacauan pun terjadi.
Ada aliran berita vandalisme dan pembobolan di komunikasi Departemen Kepolisian. Luke dan Selina hanya mengabaikan pertengkaran kecil dan fokus pada orang-orang yang melawan petugas dengan senjata ad hoc. Pada siang hari, mereka memarkir mobil di luar In-N-Out dan memakan burger yang baru saja mereka beli. Luke menatap langit dan menghela nafas. Sayang sekali itu siang hari bolong. Sekelompok huligan yang baru saja menjarah toko kelontong berlari melewati mereka, dan mereka berdua melanjutkan makan siang mereka dalam diam. Ada terlalu banyak situasi seperti ini. Mereka berdua telah menyaksikan pencurian dan penjarahan sepanjang pagi, dan lebih dari 50 perkelahian jalanan. Mereka tidak bisa diganggu dengan semua itu. Selama tidak ada senjata yang digunakan, mereka hanya bisa melepaskannya. Kalau tidak, jika mereka ditahan, mereka harus memberitahu petugas patroli untuk mengambil alih. Petugas patroli terlalu sibuk untuk memberitahu mereka berapa lama mereka akan tiba, dan Departemen Kepolisian tidak memiliki banyak tempat untuk menahan orang. Tiba-tiba, ponsel Luke berdering. Dia dengan cepat mengambilnya. Ada apa? Serangkaian tembakan terdengar dari penerima. Claire berteriak, kami di luar USC. Sekelompok penjahat bersenjatakan senjata sedang baku tembak dengan kami. Ada banyak dari mereka. Luke berkata, sembunyikan dengan baik. Aku akan sampai di sana dalam 5 menit. Dia menutup telepon dan mengeluarkan sepeda dari bagasi. Aku akan pergi dulu. Kamu yang mengendarai. Selina berkata, oke. Dengan itu, Luke mendorong dan sepeda itu tiba-tiba melesat ke depan dan menghilang ke jalan yang ramai. Dalam kemacetan lalu lintas, sepeda motor tidak berguna sedangkan sepeda berguna. Dengan stamina dan daya tahannya, bahkan jika dia ditekan ke keadaan orang normal, butuh waktu kurang dari 20 menit untuk menempuh jarak 20 hingga 30 km. Ketika dia berlari ke tempat yang tidak bisa dia lewati, dia turun dari sepedanya dan mengangkatnya ke atas bahunya. Dia kemudian berlari keluar dari blokade dan kembali sebelum melanjutkan perjalanannya. Claire tidak jauh dari tempatnya, kurang dari 5 km dalam garis lurus. Mencapai jalan buntu jalan pintas, Luke mengambil sepeda yang beratnya kurang dari 10 kg dan membalik dinding, dan tiba di tempat kejadian dalam 5 menit. Dia muncul di belakang para penjahat, dan tanpa ragu-ragu, keluar dari gang dengan sepedanya dan menendang dua penjahat di mulut gang ke dinding. Mengambil keuntungan dari recoil dari tendangan, dia meluruskan dan mendorong dengan kedua tangan, dan motor tanpa pengendara itu melaju ke petak bunga tidak jauh. Ini adalah moda transportasi daruratnya hari ini, dan dia tidak bisa melanggarnya. Saat melompat dari sepeda, dia meraih di bawah lengannya dan mengangkat Glock dan revolver M686-nya. Luke menyerbu ke depan 7 hingga 8 meter, dan suara tembakan terdengar seperti kacang meledak. Dia akhirnya berhenti menyerang dan menyilangkan tangannya di atas satu sama lain saat dia mengisi ulang senjatanya. Di dekat mulut gang, 7 atau 8 penjahat yang berada di belakang mobil dan tong sampah, di sudut-sudut, dan di tangga semua ambruk, berdarah dari dada dan perut mereka. LAPD, dia berteriak. Ini bukan peringatan kepada para penjahat, tetapi untuk memperingatkan petugas di belakang dua mobil polisi yang berjarak 10 meter untuk tidak menyerangnya. Namun, dia jelas terlalu memikirkannya. Monyet kecil itu berkata, haha, ini saudaraku. Dia di sini. Kami baik-baik saja. Luke bahkan melihatnya menyimpan cermin sebelum menjulurkan kepalanya di tengah jalan. Dia masih berhati-hati seperti biasanya. Tahun-tahun Robert mengajarnya dan pelatihan Selina baru-baru ini memainkan peran besar. Lukas tersenyum. Jernih. Monyet kecil itu perlahan berdiri dan mengangkat senjatanya seolah siap menyerang kapan saja. Dia memanggil teman-temannya, jangan gegabah. 2 orang dalam satu tim. Periksa senjata pada penjahat satu per satu. Tembak siapapun yang bergerak sembarangan. Petik 2. Luke tidak ikut campur. Pelatihan tidak sebagus pertempuran yang sebenarnya. Ini adalah magang terbaik. Melihat keempat siswa yang memiliki tepi biru di sepanjang topi polisi mereka, Luke merasa lega. Setidaknya tidak ada pemula yang tertembak. Menatap rekan-rekannya yang sedang membersihkan para penjahat, Claire melaporkan berita buruk itu. Luke, 2 petugas kami tertembak. Luke bersenandung dan berkata, aku akan melihatnya. Di belakang mobil polisi, seorang pria dan seorang wanita bersandar di pintu dan mengerang kesakitan. Setelah pemeriksaan cepat, Luke mengangguk dan berkata dengan tenang, pelurunya menembus dan tidak melukai pembuluh darah atau tulang utama. Tidak apa-apa. Sudahkah Anda memanggil ambulans? Petik 2. Claire, ya. Lukas berkata, itu bagus. Apakah Anda memiliki persediaan pertolongan pertama di mobil polisi Anda? Claire dengan cepat menemukan kotak P3K. Luke menemukan sepasang sarung tangan karet dan memberikan masing-masing satu kepada 2 petugas patroli. Dia menyuruh mereka untuk menekan pembuluh darah di sekitar luka dengan tangan mereka yang bersarung tangan. Ini akan mengurangi pendarahan. Jika ambulans terlambat, kita bisa menggunakan tali bra. Adapun perban, dia tidak repot.
Kedua petugas patroli tidak cukup terluka untuk membutuhkan pertolongan pertama, dan para medis secara alami akan melakukannya begitu ambulans tiba. Setelah anak-anak membersihkan area itu, Claire santai dan melompat-lompat di depan Luke. Saya melihatnya. Kamu sangat keren barusan, Luke. Petik 2. Dia meniru postur Luke menggambar dan mengisi ulang senjatanya untuk menunjukkan apa yang dia bicarakan. Luke tersenyum dan menepuk kepalanya. Tentu saja, sudah kubilang bahwa aku petarung terbaik di antara polisi lah. Monyet kecil itu tertawa. Aku pikir kamu membual. Keterampilan menembak Anda di sekolah menengah jauh lebih buruk daripada saya. Petik 2. Luke berkata, sudah setahun sejak saya lulus SMA. Saya telah meningkat pesat. Hai, Luke, sela seseorang. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Halo, Nona Thompson. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya, panggil saja aku Karen. Si pirang Miss Karen Thompson menjabat tangannya. Luke bergetar ringan dan akan melepaskannya, tetapi Karen kuat, dan baru melepaskannya setelah 2 detik. Ekspresi tidak berubah, Luke berkata sambil tersenyum, sepertinya hasil dari semua latihanmu cukup bagus. Karen berkata, itu berkat Claire. Segera setelah tembakan meletus, dia menyuruh kami mengikuti aturan keselamatan. Luke bersenandung dan menatap Claire. Apakah monyet kecil ini mengungkapkan aturan keselamatan yang dia ajarkan padanya? Melihat tatapan Luke, Claire menjelaskan, ada 3 poin kunci untuk keselamatan siswa. Ini sangat sederhana. Bab 712, berhenti bermimpi. Pertama, cari perlindungan. Kedua, gunakan cermin dan jangan menjulurkan kepala. Ketiga, panggilan untuk cadangan. Jadi, saya menelepon Anda segera setelah saya berlindung dan memeriksa situasinya dengan cermin. Petik 2. Lukas tercengang. Apakah itu, dalam kode siswa? Iya, itu diposting pada menit terakhir pagi ini. Itu hanya 3 baris dalam 1 halaman. Claire dan Karen mengangguk bersamaan. Karen menambahkan, saya mendengar bahwa ketiga pedoman keselamatan ini berasal dari detektif kelas 1 yang sangat baik, dan dapat secara signifikan meningkatkan keselamatan kita sebagai siswa. Sepertinya mereka memang efektif. Petik 2. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melirik 2 petugas patroli yang berbaring tidak jauh. Kedua petugas itu sangat kesakitan, tetapi wajah mereka penuh keputusasaan. Itu tidak benar. Mengapa tidak ada yang menyebutkan 3 aturan keselamatan ini ketika mereka berada di Akademi Kepolisian? Apakah mereka pergi ke sekolah palsu? Tapi kebenaran ada di depan mata mereka. Setelah bertemu dengan penjahat bersenjata, 2 petugas polisi melawan dan segera terluka. Keempat pemula yang bertugas bersama mereka baik-baik saja. Mereka bersembunyi di balik mobil dan sesekali menembak balik untuk menghentikan para penjahat. Claire, khususnya, telah mengamati situasi di cermin. Dia telah melepaskan beberapa tembakan acak dan melukai seorang penjahat, jadi pihak lain tidak berani mendekatinya untuk sementara waktu. Polisi dan penjahat berada di jalan buntu. Ada kemacetan lalu lintas di mana-mana di Los Angeles hari ini. Jika bukan karena keahlian menembak, para pemula yang berbahaya, mereka akan dikelilingi oleh penjahat sebelum bala bantuan tiba. Para siswa masih muda dan tidak terluka. Mereka bisa mundur, tetapi akan sulit bagi 2 perwira yang terluka untuk melarikan diri. Sebenarnya, Luke lah yang secara khusus mengajari Claire cara menembak dengan cermin. Itu adalah versi tembak menembak yang sangat disederhanakan yang telah dia hitung menggunakan pengalaman tempurnya sendiri, keterampilan tembak menembak, dan operasi matematika pelengkap. Dia menyederhanakan situasi rumit menjadi beberapa metode pemotretan. Claire hanya perlu menganalisis situasi sedikit dan mengarahkan senjatanya dalam jarak tertentu untuk mengenai musuh. Cara ini lebih cocok untuk petugas patroli. Lagi pula, mereka bisa meminta bala bantuan saat mereka mulai bertarung, dan mereka tidak perlu mengambil tindakan. Setelah mengobrol sebentar, Luke mengisi ulang senjatanya dan memberi Claire 5 klip. Claire tercengang. Aku punya klip lain di sini. Luke berkata, dengan stamina dan skill menembakmu, akan lebih baik jika kamu bisa menekan para penjahat dengan lebih banyak peluru. 2 klip tidak akan cukup. Claire dan Karen terdiam. Mereka masing-masing menggunakan Glock 17, senjata api jarak dekat dengan 17 peluru di setiap klip. Luke telah memberi Claire hampir 100 peluru, cukup untuk pertempuran skala kecil. Setelah semuanya selesai, Luke kembali ke sepedanya. Melihat Luke pergi, Karen tiba-tiba meraih Claire dan menekannya ke bawah lengannya. Katakan padaku, apakah kita berteman baik? Claire berkata, hei, berhenti meraba-raba saya, atau orang lain akan berpikir Anda tertarik pada saya. Karin tidak peduli. Pertama, apakah kita berteman baik? Claire berkata, singkirkan benjolan besar itu dari bahuku, dan kita akan tetap menjadi teman baik. Karen akhirnya melepaskannya. Claire berkata, baiklah, hal aneh apa yang kamu inginkan dariku? Karen adalah putri dari keluarga kaya yang ingin menjadi polisi demi mengejar kehidupan yang penuh warna. Selama pelatihan,
dia bertemu Claire, teman main-main ini, dan langsung berlutut untuk menyembah bos pamungkas ini. Karen telah mencoba banyak olahraga ekstrim dengan Claire, tetapi bakat atletiknya terbatas, dan apapun yang mereka lakukan, dia tidak sebaik Claire. Tetapi juga karena inilah hubungan mereka jauh lebih baik daripada siswa lain. Karen berkata, aku akan mengejar Luke. Claire mengeluarkan sebotol air dari mobil polisi, meminumnya seteguk, dan kemudian menyemprotkannya ke wajah Karen. Kesal, Karen berkata, apa yang kamu lakukan? Dia kakakmu, bukan pacarmu, tunggu, jangan bilang kau benci gadis lain yang mengejar kakakmu, seperti saudara perempuan di film-film itu. Claire menyeka sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Lupakan, pacar saudara laki-laki saya di sekolah menengah adalah kapten pemandu sorak. Kami cukup dekat. Karen mengambil tisu dari Claire dan menyeka wajahnya saat dia bertanya, lalu kenapa kamu begitu gelisah? Claire meliriknya dari sudut matanya. Demi persahabatan kita, aku akan terus terang, aku takut kakakku tidak menginginkan pacar sepertimu. Karin tercengang. Mengapa? Apa aku tidak cantik? Atau apakah dia merasa rendah diri? Claire menepuk dahinya dan melingkarkan lengan di lehernya saat dia berbisik di telinganya, karena dia punya teman wanita. Karen merenung sejenak dan terkejut. Maksudmu teman dengan manfaat? Claire menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu persisnya, tapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah menyebut-nyebut pacar. Karin mengerutkan kening. Kalau begitu, tidak bisakah aku mengejarnya? Paling banyak. Claire memandangnya dengan jijik. Luke berumur 19 tahun. Bagaimana menurutmu pria tampan biasa berusia 19 tahun yang tidak punya pacar, tetapi tidak mencari wanita, bukan? Karin berpikir sejenak, membuat kerajinan tangan di rumah. Claire tercengang. Sesaat kemudian, dia berkata, kamu wanita bodoh. Dia pasti punya teman wanita, tapi dia bukan pacarnya, jadi dia tidak menyebutkannya padaku. Mengerti. Karen tidak yakin. Bagaimana kamu tahu? Claire berkata, dia kadang-kadang keluar di malam hari, dan pakaian yang dia kenakan keesokan paginya memiliki bau parfum yang samar, kualitasnya juga tidak lebih buruk dari yang Anda gunakan. Menurutmu bisa menjadi apa? Sambil mengerutkan kening dan berpikir keras sejenak, Karen berteriak frustrasi. Sial, benar-benar ada saingan. Claire? Apa? Karin menatapnya. Saya harus mengatakan bahwa saya tersentuh oleh Luke yang bergegas menyelamatkan saya sekarang. Juga, setelah dia mengalahkan para penjahat itu, dia tersenyum lembut ketika dia menatapku. Tatapan Karen melayang. Di bawah sinar matahari sore musim panas, senyum cerah dan indah yang mempesona seperti Apollo, kata-katanya mulai puitis. Berhenti. Claire mengangkat tangannya. Pak, Karen merasakan sakit di bagian belakang kepalanya saat monyet kecil itu memukulnya. Dia tersenyum padaku, oke. Claire menghancurkan fantasi temannya tanpa ragu-ragu. Dia tersenyum seperti itu setiap kali dia menjemputku dari sekolah. Aku sangat mengenalnya, jadi berhentilah bermimpi. Karen menggertakkan giginya. Sialan, tidak bisakah kamu membiarkanku menyelesaikan fantasiku sebelum memukulku? Mereka berbicara dengan suara yang sangat rendah, dan dua petugas patroli yang tergeletak di dekatnya tidak mendengar detailnya. Mereka hanya bisa tersenyum pahit. Mahasiswa, kami sedikit pusing. Bisakah Anda membantu kami memberitahu ambulans untuk bergegas? Kami tidak ingin mati. Baru saat itulah kedua gadis itu bereaksi dan menghentikan pertempuran skala kecil mereka di antara teman-teman.